Oke, hari ini kita bakal menyelami sebuah cerita tentang ambisi, keyakinan, dan apa yang terjadi saat dunia yang kita bangun dengan susah payah tiba-tiba runtuh. Ini adalah cerita tentang sebuah pertempuran yang terjadi bukan di luar sana, tapi di dalam diri kita sendiri. Tekad yang kuat berbeda dengan tekad yang murni. Nah, satu kalimat ini tuh intinya. Ini adalah jantung dari semua yang akan kita bahas. Jadi, yuk kita bedah sama-sama. Oke, pertama-tama kenalan dulu yuk sama tokoh utama kita. Namanya Rudy. Dia ini seorang siswa teladan yang hidupnya dibangun di atas satu prinsip yang sangat simpel, aturan dan imbalan. Jadi gini, dunianya Rudy itu simpel banget. Semuanya bisa diprediksi. Dia tumbuh subur dalam sistem di mana setiap tindakan punya konsekuensi yang jelas. Kalau kamu patuh, kamu dapat hadiah. Kalau kamu melanggar, kamu dapat hukuman. Nggak ada tuh yang namanya area abu-abu, dan justru itulah yang bikin dia merasa aman. Tapi ini bukan cuma soal iman loh. Buat Rudy, ini tuh soal pencapaian. Sebuah jalur lurus menuju status dan hadiah besar yang dijanjikan gurunya. Tujuan inilah yang membakar semangatnya, jadi satu-satunya fokus dalam hidup dia. Nah, semua kerja kerasnya Rudy, semua disiplin dan pengorbanannya, itu semua mengerucut ke satu momen pembuktian di atas panggung yang bakal menentukan segalanya. Dia ngikutin formulanya dengan sempurna kan? Masa kecil yang taat, berhasil menguasai seluruh isi kitab suci, sampai akhirnya dengan mudah melaju ke babak final. Di kepalanya, ini semua udah jalurnya. Setiap langkah adalah hasil dari usahanya sendiri. Udah deh, di otaknya Rudy, menang itu bukan lagi kemungkinan. Itu udah hak dia, sesuatu yang mutlak harus dia dapetin setelah semua kerja kerasnya. Tapi, di puncak-puncak keyakinannya itu, kenyataan punya rencana lain. Terjadilah sesuatu yang gak pernah dia bayangin sama sekali. Kekalahan. Ini bukan cuma sekedar kalah loh. Ini kayak gempa bumi yang ngeruntuhin seluruh fondasi keyakinan dia. Dunia yang dia bangun di atas aturan sebab akibat yang jelas dan kaku, hancur seketika. Tapi momen gagal ini tuh bukan akhir dari segalanya. Justru ini jadi kayak persimpangan jalan. Sebuah ujian yang maksa dia milih di antara dua kekuatan yang lagi perang di dalam dirinya. Ego atau fitrah sifat aslinya. Jadi, kekalahan ini tuh sebenarnya bukan hukuman. Anggap aja ini kayak pengingat yang halus. Hei, kamu nggak bisa loh menguasai ilmu yang nggak ada batasnya. Ini adalah kesempatan untuk kembali jadi rendah hati. Nah, di depan dia sekarang ada dua pilihan jalan. Jalan pertama, ya jalan ego yang lagi terluka. Penuh amarah, nyalahin sana-sini. Jalan kedua adalah jalan untuk balik lagi ke fitrahnya, ke jati dirinya yang murni. Kira-kira dia bakal milih yang mana ya? Egonya ini bukan cuma satu suara, tapi ada 3 bisikan bahaya di kepalanya. Pertama, ini kan ilmuku, hasil kerjaku. Terus, aku ini lebih suci dari yang lain. Dan yang terakhir, aku butuh dipuji. Nah, setelah kalah, bisikan-bisikan ini makin kenceng, makin nyaring. Terus, apa yang terjadi kalau Rudy milih buat nurutin bisikan egonya? Wah, akibatnya ternyata jauh lebih dalam dan lebih awet daripada yang dia kira. Nah, ini nih bahayanya. Rasa marah, rasa nyalahin orang lain, itu nggak hilang gitu aja. Tanpa dia sadar, perasaan itu malah ngendap di dalam, jadi kayak bibit penyakit di hatinya yang bakal ngaruh ke semua keputusannya di masa depan. Perjalanan nurunin jalan ego ini ada 5 tahap yang jujur aja ngeri banget. Mulai dari benci, terus niatnya dalam mencari ilmu jadi nggak murni, jadi kaku dan nggak bisa nerima perbedaan, gampang ngejudge orang, dan puncaknya delusi, merasa paling benar sedunia. Terus, apa hubungannya cerita puluhan tahun lalu ini sama kita sekarang? Jawabannya ada di medan perang kita sehari-hari, media sosial. Coba bayangin Rudy bertahun-tahun kemudian dengan bibit penyakit itu di hatinya. Pagi-pagi, lagi ngopi, lihat opini di timeline yang nantang banget pendapat dia. Gak lama pas makan siang, ada lagi pemicunya. Lihat postingan saingannya dapat penghargaan. Wah, ini nyolek luka lama soal kompetisi dan rasa iri. Sorenya, giliran postingannya sendiri yang diserang di kolom komen. Ada orang asing yang berani-beraninya mengkritik pemahaman dia. Ini serangan langsung ke rasa superiornya. Dan sebelum tidur, ada lagi satu serangan terakhir. Berita viral yang bertentangan sama kebenaran mutlak versi dia.
Setiap notif itu kayak air yang nyiramin bibit-bibit ego di hatinya. Tapi, ini dia kuncinya. Paparan nonstop di media sosial ini sebenarnya bukan musuh. Justru ini kayak tempat latihan intensif. Kayak cermin yang ngasih lihat penyakit di dalam diri kita dan ngasih kita kesempatan buat milih, mau sembuh atau enggak. Jadi, pilihan yang dihadapi Rudy di atas panggung puluhan tahun lalu itu sebenarnya pilihan yang sama yang kita hadapi tiap hari, tiap kali kita scroll HP. Dan ini yang paling penting, medan perang ego itu sekarang ada di genggaman tangan kita. Pertanyaannya sekarang, bibit mana yang lagi Anda sirami?